Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam pengantar ilmu ekonomi mikro. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan struktur pasar, di mana struktur pasar ini adalah muara terakhir dari interaksi antara sisi demand konsumen dengan sisi supply, yaitu produsen. Nah, kalau kita melihat dari beberapa definisi di buku yang mungkin lampau, bahwa pasar itu didefinisikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli. Tetapi sekarang kita bisa ketahui bahwa teknologi dan revolusi industri ini juga terutama juga pandemi mendorong adanya perubahan perilaku dari manusia atau masyarakat pada umumnya, di mana pasar itu seperti seperti maya gitu. Sehingga interaksinya sisi demand dan sisi supply itu dalam bentuk cloud gitu, dalam bentuk cloud dengan marketplace yang begitu banyak seperti itu ya. Bukan hanya dari sisi yang penjualan komoditi, penjualan elektronik atau lain-lain, dari penjualan komoditi pun sama seperti itu ya. Oke, di sini kalau kita lihat di definisi ulangkan bahwa lingkungan yang menggambarkan tingkat persaingan pembeli. Kalau kita bicaranya adalah struktur pasar ya. Struktur pasar itu adalah kita melihat bahwa ada lingkungan nanti yang menggambarkan bagaimana tingkat persaingan dari interaksi pembeli dan penjual atau demand side dan supply side. Secara umum itu hanya ada dua, ada pasar persaingan dan ada pasar imperfect competition, pasar persaingan tidak sempurna. Gitu. Nah, yang kayak gimana sih pasar persaingan? Yang kayak gimana sih pasar pasar tidak persaingan sempurna gitu. Imperfect competition. Nah, pasar persaingan sempurna ya, di mana nanti mekanisme harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Itu kan penjual dan pembeli sebagai price taker atau penerima harga. Tetapi ketika kita masuk ke dalam imperfect competition, itu kita bisa melihat bahwa struktur harga itu bisa ditentukan oleh si produsen, produsen sebagai price maker, atau produsen itu karena hanya ada beberapa jumlah produsennya, maka harga itu ditentukan oleh kartel, oleh kesepakatan dari para produsen tersebut. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari makin tinggi persaingan, maka makin ke atas. Tapi kalau makin rendah persaingan, dia makin alurnya. Di sini kalau kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna, tadi kan utamanya adalah dari sisi demand dan sisi supply atau pembeli dan penjual. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna di sini banyak pembeli, sudah pasti banyak penjual. Nah, pembeli dan penjual sebagai penerima harga. Nah, kemudian jenis barang, kategori barangnya bersifat homogen. Jadi hampir dipastikan jenis barangnya sama gitu, sehingga pembeli dan penjual itu sebagai penerima harga ya. Kalaupun ada disparitas harga mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ketika barangnya bersifat homogen, penjualnya banyak sebagai penerima harga, maka bisa dipastikan bahwa mobilisasi faktor-faktor produksi atau mobilisasi bahan bakunya, sumber dayanya itu juga sangat sempurna atau bebas, boleh dimiliki oleh siapa aja. Kemudian di sini economic agent, baik itu penjual maupun pembeli, itu memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan barang atau produk yang dia ingin konsumsi gitu.
Nah, ini karena contohnya dari Amerika, maka di sini stock market atau pasar saham. Nah, sekarang juga lagi rame kan, lagi rame marak adanya trading gitu kan. Trading ini lagi rame, siapapun bisa memanfaatkannya gitu ya. Walaupun dengan 300.000, 1 juta dan lain-lain itu bisa. Nah, di sana untuk kasus untuk stock market ini kan economic agent have perfect knowledge. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan kita mau ambil yang mana dengan berapa banyak lotnya gitu, itu pasti kita akan rugi, tidak akan memperoleh capital gain gitu kan. Kalau saya kira dengan perkembangan teknologi yang sekarang, ada penyewaan robot dan lain-lain, tidak ada yang ingin memperoleh dividen, tapi yang ingin diambil adalah capital gain itu sendiri, dari mengambil selisih dari jual dan beli itu sendiri untuk kasus stock market. Tapi untuk kasus yang lain di komoditi, mungkin ini kalau kita berkunjung ke pasar Ciroyom gitu, kita ingin beli kangkung, mungkin hamparan yang jualan kangkung itu banyak. Dan kalau dilihat kan si yang pembeli sayuran itu bisa bolak-balik, oh ini bagus, ini kurang bagus, dan ini harganya sekian, dan hampir sama. Ya, itu contoh lain untuk pasar bersaing. Kemudian ada monopolistic competition atau persaingan monopolistik. Nah, di sini jumlah pembelinya ya masih banyak lah, tapi tidak terlalu banyak. Nah, di sini kemudian untuk jenis barangnya itu sudah mulai terdiferensiasi. Ada sedikit perbedaan maupun itu dari sisi kemasan dan lain-lain. Ya. Kemudian masih untuk pemanfaatan bahan baku sumber dayanya itu masih bersifat sempurna. Karena ini walaupun monopolistik, tapi masih ada sisi kompetisi. Nah, ini biasanya nanti untuk penentuan harganya itu berdasarkan dari kesepakatan. Ada batas atas, ada batas bawah, seperti itu. Contohnya di sini fast food. Mungkin kalian bisa lihat bahwa kafe-kafe di Bandung itu menawarkan kopi aja, coffee shop gitu. Oh, Starbucks mah udah dia ada di level yang mana. Tetapi yang lain itu kan posisinya, ada yang baristanya seperti ini kemampuannya, ada yang dia ngerostingnya kayak gini. Tapi kan produknya sama, produk yang ditawarkan mobility-nya adalah sama kopi. Nah, sehingga harganya pun bisa dilihat bahwa ada rentangnya, maksimalnya sekian rupiah dan minimalnya sekian rupiah, seperti itu. Itu untuk monopolistic competition. Nah, sekarang kalau oligopoli, ketika kita bicaranya oligopoli, maka ini sudah sangat terbatas penjualnya, ya. Tapi tetap pembelinya masih banyak. Nah, untuk jenis barangnya di sini, jenis barangnya bisa bersifat homogen atau memang bisa sudah terdiferensiasi atau sudah ada keunikan tertentu dari setiap produsen. Nah, di sini kemudian untuk memanfaatkan sumber daya atau bahan bakunya itu sudah mulai ada hambatan, ada barrier, ada restriksi untuk memilikinya, seperti itu. Nah, untuk harga ini bersifat kartel, ya. Untuk harganya bersifat kartel. Makanya kalau di sini dicontohkan otomobil manufacturer atau perusahaan otomotif, kan di sini hanya ada beberapa, ada Honda, ada Astra, Daihatsu, Toyota mungkin, terus ada Indomobil. Kalau kita bicaranya adalah sebagai memiliki hak untuk menjual, ya istilahnya ATPM. Tapi kalau dari perusahaannya itu sendiri, ya kita bisa lihat nggak banyak dan rentang harganya pun sama. Atau untuk yang lainnya perbankan, ya ini juga masuk di oligopoli untuk perbankan. Karena tidak semua bisa masuk di memiliki
perusahaan di bidang perbankan tersebut. Jadi oligopoli itu memiliki hanya beberapa penjual, kemudian pembelinya banyak, jenis kategori barangnya itu bisa bersifat homogen, atau mungkin sudah terdiferensiasi. Kemudian untuk memiliki sumber dayanya itu sudah mulai ada restriksi atau barrier. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini ada monopoli ya. Sudah pasti kan monopoli itu hanya satu. Hanya ada satu supplier atau hanya ada satu penjual. Tapi pembelinya banyak. Nah, di sini no clause substitute for product. Tidak ada barang pengganti sama sekali. Jadi karena sangat unik, gitu. Karena sangat unik. Nah, ketika kita bicaranya adalah pemanfaatan sumber daya, mobilisasinya itu pasti akan bersifat kepada essential input. Ya. Dia sangat memiliki kendali penuh terhadap input yang sangat penting tersebut. Atau kemudian yang berikutnya adalah dia diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai regulasi atau dia memiliki paten seperti itu atau hak cipta sehingga tidak banyak yang boleh memilikinya. Nah, economic of scale-nya itu skala ekonomisnya itu ini namanya juga natural monopoly. Jadi benar-benar secara alamiah itu bisa itu diberikan kewenangan oleh pemerintah. Nah, di sini kalau karena ini bukunya sudah relatif lama, saya coret ini dengan contohnya adalah PLN, perusahaan listrik negara. Nah, kalau kita sebagai rumah tangga konsumen, maka tidak ada sama sekali yang bisa menggantikan peran dari PLN di dalam memproduksi, kita mengakses, mengkonsumsi listrik gitu. Karena hanya ada satu PLN. Ada bisa kita menggunakan panel surya atau panel surya. Jadi kita memproduksi sendiri. Tetapi kan biaya yang harus dikeluarkan itu cukup mahal untuk maintenance dan lain-lain seperti itu. Atau saya pernah berkunjung di satu daerah di dekat perbatasan antara Purwakarta Subang. Karena di sana banyak aliran sungai, satu daerah itu digunakan dengan mikrohidro. Jadi pembangkit listrik mikrohidro. Tetapi kan dia juga sama, bahwa bukan karena dia tidak menggunakan PLN, tetapi akses PLN ke sana masih belum masuk, sehingga dia harus membeli listrik dari badan usaha yang mengelola mikrohidro tersebut. Ya. Jadi itu kalau kita bicaranya adalah monopoli. Nah, itulah karakteristik struktur pasar, mulai dari struktur pasar persaingan sempurna, masuk ke yang tidak sempurnanya ada Ada persaingan monopolistik, ada oligopoli, dan ada monopoli. Oke. Nah, ini berikutnya ini hanya sebatas kepada penjelasan dari ciri-ciri pasar tersebut. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana interaksi antara sisi demand dan sisi supply di dalam sebuah grafik, maka kalau dinamakan sebagai price taker, sebagai penerima harga, maka gambarnya akan seperti ini. Dia akan berbanding lurus berapapun jumlah yang dia keluarkan atau dia tawarkan, maka harganya akan tetap sama merepresentasikan permintaan kesetimbangannya. Kan kalau kita lihat demand dan supply di dalam pertemuan di awal-awal semester, maka interaksi demand dan supply ini akan menghasilkan sebuah titik keseimbangan equilibrium pada satu titik harga. Kemudian di dalam struktur pasar kita karena sudah ada interaksi antara demand dan supply, key-nya sudah ketahuan berapa, price-nya juga berapa, maka kita bisa hitung total revenue-nya itu dengan TR sama dengan P dikali ya. Karena dia ini pasar persaingan sempurna, nanti P-nya itu konstan. Kemudian
terkait dengan average revenue, rata-rata pendapatan ya sama, bahwa yang namanya rata-rata adalah total revenue dibagi Q. Sedangkan marginal revenue itu adalah delta TR dibagi delta Q. Nah, khusus untuk di pasar persaingan sempurna, AR dan MR ini sama dengan P, gitu kan? Karena ini dicoret, ini dicoret. Itu menghasilkan P, gitu kan? Jadi TR gini, ini sorry. Ini TR, ini Q. TR itu adalah P kali Q, ya. Ini dibagi Q. Q-nya coret sama dengan P. Sedangkan kalau delta TR, delta Q sama kan, coret-coret, nanti kan balik lagi seperti di atas, ada TR, P dikali Q, ini P. Jadi hasilnya adalah untuk AR dan MR di dalam pasar persaingan sempurna nilainya sama dengan P itu sendiri. Nah, bagaimana perusahaan tersebut dinyatakan dia memperoleh keuntungan? Kalau dia memperoleh keuntungan berarti TR harus lebih besar dari TC. Lebih besar dari TC. Nah, kalau kondisinya dia TR sama dengan TC, dia dinamakan dengan break even point, BP. Kalau dia lebih kecil TR-nya, maka dia akan dinyatakan rugi, memperoleh kerugian. Seperti itu. Tapi kalau pendekatannya rata-rata, nanti kita bandingkan adalah AR dibandingkan dengan AC. Untuk keseimbangan perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna, ini yang menjadi acuannya adalah MR sama dengan MC. Karena kan yang jadi head to head-nya adalah revenue gitu kan dengan cost gitu kan, bandingan antara pendapatan dengan jumlah biaya yang dihasilkan. Di dalam jangka panjang, total revenue itu akan bersifat garis lurus tergantung dengan jumlah key yang dihasilkan. Tetapi kalau kita bicaranya adalah total cost, karena di dalam long run itu kan bersifat U. Di pertemuan sebelumnya ada bersifat U. Ketika dia expand, dia akan masuk economic scale, lalu diseconomic scale, seperti itu. Sehingga seperti naik turun kayak roller coaster gitu ya. Kalau untuk pendekatannya total biaya di dalam jangka panjang, di dalam jangka pendek untuk pasar persaingan sempurna. Sehingga inilah titik keseimbangan yang pertama. Untuk pendekatan rata-rata, gambarnya, kalau yang tadi ada pendekatan total, ini pendekatan total, ini pendekatan rata-rata. Nah, inilah yang nanti akan memberikan gambaran bahwa bagaimana hubungan antara revenue dan cost yang representasi dari P dengan AC. Karena P itu sama dengan AR sama dengan MR. Kalau P-nya lebih besar dari R-nya lebih besar dari cost sama dengan P-nya lebih besar dari average cost, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan karena biayanya lebih rendah, posisi biayanya lebih rendah. Nah, katakanlah ini titiknya di sini ya, seperti ini gambarnya. Potongan antara MC dan AC ini pada titik terendah. Nah, ini kemudian E-nya itu sebagai titik equilibrium. Titik equilibrium. Dan tadi untuk keseimbangan pasar apa? Keseimbangan pasar adalah MR sama dengan MC. Nah, ini keseimbangannya pada titik E ini. Gitu. Kalau kita ilustrasikan, ini adalah berapa? Ini adalah 100, ini adalah 100 juga gitu. Ini 0 dan ini 80, maka kita ilustrasikan, benar nggak bahwa titik keseimbangan ini menghasilkan gambaran perusahaan tersebut untung.
Tinggal kita kalikan. P-nya berapa? P-nya sama dengan 100. Q-nya sama dengan 100. Ya. Berarti total revenue itu adalah P dikali Q. P kali Q berapa? P kali Q adalah 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Nah, yang berikutnya adalah untuk memperoleh TC. Ya, TC itu bisa diperoleh dengan AC dikali Q. AC itu TC itu AC dikali Q sama dengan TC. Dan kita balik kan, kalau kan AC itu sama dengan TC dibagi Q kan. Jadi kalau kita kalikan AC dengan Q, ya diperoleh hasilnya adalah TC. Nah, AC-nya di mana? Lihat, kurva AC-nya ada di sini kan perpotongannya. Nah, katakanlah B ini saya koreksi. B ini perpotongannya di sini, nilainya 80. Kan perpotongan MC dan AC. Ya, perpotongan MC dan AC. Berarti 80 kan, kali berapa? Kali 100. 80 kali 100 sama dengan 8.000. Nah, berarti total cost-nya 8.000. Profit, nah, profit itu adalah TR dikurangi TC. Nah, TR kurangi TC berapa? 10.000 dikurangi 8.000. Berapa profitnya? 2.000. Nah, kalau kita dengan menggunakan pendekatannya adalah rata-rata, selisih ini berapa? Selisih ini adalah 20. Kan? Selisihnya 20. 20 dikali jumlah Q. Q-nya adalah 100. 20 kali 100 sama dengan berapa? 2.000. Sama kan? Jadi kalau kita pendekatannya adalah P dengan AC gitu kan. Untuk V ini adalah P dikurangi AC dikali Q. Ini juga sama kan, kalau kita masukkan P kali Q sama dengan TR. AC kali Q sama dengan TC. Seperti itu ya. Jadi alternatif berikutnya adalah untuk memperoleh profit. Mengetahui profit itu adalah pendekatannya rata-rata adalah P kurang AC dikali Q. Ini wilayah yang diarsir sebagai. Bagaimana kalau kondisinya yang di atas? Keseimbangannya di sini katakanlah. Ya tinggal dikalikan, diperoleh nanti hasilnya pasti negatif. Nah, ini ada beberapa skenario dengan berbagai tingkatan harga. Jadi kalau ini nanti silakan, kalau ada yang tanyakan nanti silakan di chat untuk mengetahui dari berapa besarnya keuntungan, kerugian atau break even point di dalam pendekatan rata-rata. Kemudian berikutnya ini ada simulasi di dalam jangka panjang. Mungkin perusahaan tersebut akan rugi. Nah, ini ruginya gulung tikar. Atau berada pada titik E2. Jadi kalau dia pada titik ini tetapi harganya pada titik E4, ini dia rugi. Kenapa? Karena kerugian dia itu tinggi karena hanya bisa menutup yang variable cost aja. Sedangkan average cost-nya berada pada titik ini, pada titik Q2. Ya, average cost-nya kan di sini. Keseimbangan dengan MC-nya di sini. Sehingga dia ini rugi dan gulung tikar. Tapi kalau dia pada penetapan harganya pada titik P2, pada titik P2 seperti ini, dia break even point. Ya, break even point. Kenapa break even point? Karena nilai MC sama dengan nilai P-nya itu sendiri. Nah,
jika penetapan harganya pada titik P1, ya untung. Kenapa? Karena perpotongan MC dan AC-nya berada di bawah, sama seperti grafik yang sebelumnya gitu. Ya, mungkin kalau disimulasikan dengan angka ini akan menjadi lebih mudah untuk dipahami seperti itu ya. Nah, ini alurnya seperti ini. Informasi harga, informasi AVC dan MC. Apakah fee lebih besar dari AVC minimum? Jika iya, maka manajer itu bisa menginstruksikan produksi barang. Tetapi jika tidak, sama seperti yang tadi, nah ini yang pada titik E4, maka tidak berproduksi karena dia akan rugi, gitu ya. Karena dia akan rugi. Oke, dia akan rugi. Makanya P itu harus lebih besar dari AVC. Kalau V-nya lebih besar dari AVC, maka dia masih bisa berproduksi. Berarti ketika dia berada pada titik E3 dan E2, dia masih bisa berproduksi. Nah, pada titik E3 dia berproduksi, tapi biaya variabelnya masih bisa ditutupi atau dipenuhi. Sehingga di dalam jangka panjang nanti AFC kan di simulasi yang sebelumnya, FC itu ketika Q-nya makin banyak, dia akan makin rendah. Nah, kemudian jika pada titik E2 dia akan break even point. Masih P-nya lebih besar dari AVC kan, AVC minimumnya di sini. Nah, ini break even point. Plus lah, tidak ada untung, tidak ada rugi. Nah, lebih bagus lagi berada pada titik S1. Karena pada titik S1 ini, pada titik S1 P-nya itu lebih besar dari AC, lebih besar dari AVC minimum. Nah, kalau udah kondisinya seperti ini pasti untung. Sehingga kalau mungkin dari beberapa dari kalian menjadi pengusaha gitu, dilihatlah berapa sih biaya produksi per unitnya gitu rata-rata, maka dia akan menentukan harganya sekian rupiah untuk harga. Nah, dia pasti untung. Sudah ada margin di sana. Ini kalau dalam bentuk jangka panjang, bahwa P itu kan tetap sama. P sama dengan MR sama dengan MC dalam bentuk jangka panjang. Karena dia sudah bersifat variabel semua. Oke, mungkin ini sedikit terkait dengan struktur pasar dan bagaimana ketika kita mensimulasikan terkait dengan perusahaan tersebut, dia memperoleh keuntungan atau memperoleh break-even point atau memperoleh kerugian di dalam struktur pasar persaingan sempurna. Demikian videonya, saya cukupkan dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.